Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada pada edisi 102. Pada edisi ini, kita hendak membandingkan kalimat A mempunyai B dengan kalimat A milik B. Ya. Kita hendak membandingkan A mempunyai B dan A milik B. Dalam bahasa Indonesia, A mempunyai B, subjeknya itu A, ya kan? A milik B juga subjeknya A. Tapi dalam bahasa Arab, A mempunyai B, A mempunyai B, itu subjeknya itu B. Perhatikan, subjeknya B dalam bahasa Arab, bukan A. Nah, sedangkan kalimat A milik B, subjeknya itu A. Sama ya dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau A mempunyai B, itu subjeknya itu B. Dan subjek itu diletakkan di belakang. Oleh karena itu dia dinamakan subjek yang ditaruh di belakang atau mubtada muakhar. Nah, bagaimana merangkai kalimat A mempunyai B? Mula-mula kita tulis dulu mempunyai. Mempunyai dalam bahasa Arab itu harful jar li, bukan kata kerja ya. Jadi tulis li di depan. Nah, setelah li baru A. Baru A. A itu siapa yang mempunyai itu? Ya, baru A. Kemudian setelah A, baru letakkan B. Apa yang dipunyai, apa yang dimiliki itu paling belakang. Ya. Jadi, li A plus B. Li A plus B. Kalau A milik B, itu sama susunannya dengan bahasa Indonesia. Tulis dulu A, milik itu li, baru B. Nah, itu coba dipahami itu. Dipahami. Contoh. Muhammad mempunyai 2 rial. Ya, pemiliknya kan Muhammad, A-nya Muhammad. Kemudian mempunyai 2 rial. Jadi 2 rial itu yang dimiliki oleh Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Muhammad memiliki 2 rial. Tulis dulu li. Ya, mempunyai itu li di depan, li. Kemudian setelah li tulis Muhammad. Jadi li plus Muhammad menjadi li Muhammadin. Oleh karena li harful jar, jadi Muhammad itu majrur. Ya, li Muhammadin. Setelah itu baru 2 rial. 2 rial itu rialani. Kalau 1 rial, rialun. 2 rial, rialani. Nah, jadi Muhammad mempunyai 2 rial, li Muhammadin rialani. Kalau Muhammad mempunyai sebuah rumah, Muhammad mempunyai li Muhammadin. Ini praktisnya begitu. Li Muhammadin, Muhammad mempunyai sebuah rumah baitun. Ya. Nah, Muhammad mempunyai li Muhammadin 2 rumah baitani. Ya. Muhammad mempunyai li Muhammadin 2 rumah besar baitani kabirani. Ya, baitani kabirani. Itu kalimat A mempunyai B. Kalau kalimat A milik B, coba lihat. 2 rial itu milik Muhammad. 2 rial itu milik Muhammad. Jadi ar-riyalani, jadi pakai alif lam, oleh karena itu tertentu ya. Ar-riyalani baru li. Li Muhammadin. Nah, perhatikan perbedaannya. Li Muhammadin dalam kalimat A mempunyai B itu diletakkan di awal. Jadi posisinya di awal, li Muhammadin. Sedangkan dalam kalimat A memiliki B itu, li Muhammadinnya di akhir. Ya kan? Beda kan itu? Nah, beda. Kemudian dalam kalimat A mempunyai B, 2 rial. 2 rial itu nakirah. 2 rial itu nakirah. Sedangkan dalam kalimat A milik B, 2 rial yang diletakkan di depan itu ma'rifah dengan alif lam.
Ya, ma'rifah dengan alif lam. Jadi kalau di sini 2 rial, Muhammad mempunyai 2 rial, maka di sini 2 rial itu, jadi dia ma'rifah. 2 rial itu milik Muhammad. Nah, perhatikan itu. Nah, kalau dalam kalimat A mempunyai B, mubtadanya itu rialani, ditaruh di akhir. Jadi Muhammad mempunyai 2 rial, 2 rial ini mubtada. Tapi mubtada yang diletakkan di akhir, ya kan? Kemudian li Muhammadin, kombinasi li dengan Muhammadin atau Muhammad mempunyai itu khabar. Khabar yang diletakkan di awal, khabar muqaddam, ya. Kalau dalam kalimat A milik B, A milik B, A milik B, 2 rial itu milik Muhammad, 2 rial itu diletakkan di depan sebagai mubtada. Sebagai mubtada, ya. Nah, kemudian milik Muhammad itu perasa jar majrur sebagai khabar. Jadi kalimat A milik B itu kalimat ismiyah biasa. Jadi strukturnya mubtada khabar. Tapi kalau kalimat Muhammad mempunyai atau A mempunyai B, itu kalimat ismiyah tipe 2. Nah, mubtadanya di belakang, rialani itu. Ini di belakang, nakirah. Ya, ini mubtada ini. Yang di depan itu khabar. Perasa jar majrur itu khabar muqaddam, ya. Khabar muqaddam. Ya, itu harus diresapkan betul ya. Harus diresapkan betul. Kalau tidak nanti kebalik-balik terus itu. Nah, mari kita latihan, mari kita berlatih. 2 dokter ini mempunyai 2 klinik. 2 dokter ini mempunyai 2 klinik. Kita mulai dengan li. Kita mulai dengan li. Setelah li apa? Setelah li itu 2 klinik atau 2 dokter? 2 dokter ya. 2 dokter. Ini itu apa? Ini kata penunjuk untuk bentuk 2. Bentuk 2-nya itu maskulin, ya, dokter itu maskulin, laki-laki. Jadi apa itu? Tabibani, ya kan? Jadi li 2 dokter ini itu apa? Ini itu hadani. Ini itu hadani. Ya, 2 dokter. 2 dokter itu harus selaras dengan hadani. Jadi kata benda setelah kata penunjuk itu beralif lam ya. At-tabibani. At-tabibani. Gitu ya. At-tabibani. Jadi hadani at-tabibani 2 dokter. 2 dokter ini ya. Tapi coba lihat, li itu harful jar. Setelah li itu harus majrur. Sedangkan hadani itu marfu dengan alif. Bentuk majrur dari hadani itu apa? Hadzaini. Jadi ini tidak boleh hadani, ini harus hadzaini. 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 Ini dihilangkan ya. Hadzaini. Jadi kata penunjuk setelah harful jar itu harus majrur. Kata penunjuk majrur untuk bentuk mutsanna dekat itu hadzaini. Nah, kemudian kata sifat harus selaras dengan hadzaini. Jadi ini tidak boleh at-tabibani tapi at-tabibaini. 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 At-tabi ini ba ya, ini ya. Begitu ya. At-tabibaini. Jadi 2 dokter ini mempunyai li hadzaini at-tabibaini. Li hadzaini at-tabibaini. Dia punya apa? Punya 2 klinik.
Ini wilayah mubtada, mubtada muakhar. Mubtada itu marfu. Klinik itu apa? Klinik itu mustawsaf. Mustawsaf. Iya kan? Mustawsaf. Kalau dua klinik, mustawsafani. Tambahkan ani. Nah, kenapa ani? Oleh karena ini mubtada. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu harus marfu. Dia marfu dengan alif untuk bentuk dua. Mustawsafani. Nah, sudah sampai di situ. Jadi kalimatnya li hadzaini tabibaini. Jadi dua dokter ini mempunyai, ini sambungkan ya. Mempunyai dua klinik mustawsafani. Kalau satu klinik mustawsafun. Nah, dua klinik marfu mustawsafani. Dua klinik majrur maupun mansub mustawsafaini. Nah, di sini kita menggunakan mustawsafani oleh karena dia itu mubtada muakhar. Jadi dalam kalimat A mempunyai B, ini A mempunyai B itu, A mempunyai B, ini B ini dalam hal ini mustawsafani itu mubtada ya. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu harus nakirah, tidak beralif lam. Li hadzaini tabibaini mustawsafani. Bandingkan dengan dua klinik itu. Dalam kalimat A milik B, ini dua klinik itu ma'rifah. Kalau dalam kalimat A mempunyai B, itu dua klinik itu nakirah. Dalam kalimat A milik B, dua klinik itu ma'rifah. Jadi dia beralif lam ya. Beralif lam. Jadi itunya kita anggap alif lam ya. Itunya itu alif lam. Itunya itu alif lam. Itunya alif lam. Itunya itu alif lam. Jadi dua klinik itu al mustawsafani dia beralif lam. Oleh karena dia mubtada. Al mustawsafani baru milik dokter itu. Milik itu li. Dua dokter ini. Dua dokter ini tadi apa? Hadzaini tabibaini ya. Hadzaini. Kita gunakan hadzaini oleh karena dia didahului oleh huruf jar. Jadi dia harus majrur. Li hadzaini tabibaini. Tabi ya, ini baini. Jadi perhatikan kalau dalam kalimat A mempunyai B, li Muhammadin itu di depan ini ya. Di depan. Ya, li hadzaini tabibaini. Tapi dalam kalimat A mempunyai A milik B, jadi li Muhammadin itu di belakang. Nah, ini li hadzaini tabibaini itu di belakang. Jadi ini mubtada, ini khabar. Yang berperan sebagai khabar adalah perasa jar majrur. Oleh karena dia dimulai dengan harful jar. Ini tinggal sambungkan ke sini. Li hadzaini tabibaini. Ini pun sebetulnya li hadzaini tabibaini. Tapi dalam kalimat A mempunyai B, li hadzaini tabibaini itu di depan. Dalam kalimat A milik B, li hadzaini tabibaini itu di belakang. Kemudian ini mubtadanya ini dalam kalimat A mempunyai B,
itu mubtadanya itu di belakang, mubtada muakhar, dan dia itu nakirah, tidak beralif lam. Tapi dalam kalimat A milik B, mubtadanya itu di depan dan beralif lam. Jadi menarik untuk dibandingkan, difahami, difahami. Ya. Oke, berikutnya, dua apoteker ini mempunyai dua apotik. Apoteker apa? Apoteker itu soidaliyun. Soidaliyun. Kalau apotik, soidaliyah. Soidaliyatun. Soidaliyatun. Ini mempunyai itu diawali dengan li. Li. Siapa yang mempunyai itu? Dua apoteker ini. Apoteker itu soidaliyun. Soidaliyun. Kalau dua, soidaliyani. Coba lihat. Sampai di situ dulu ya. Kemudian ini itu diletakkan di depan ya. Soidaliyun itu laki-laki dan bentuk dua. Oleh karena itu kata penunjuknya hadzani, ya kan? Hadzani. Oleh karena didahului oleh li, maka kita menggunakan bentuk majrur. Bukan hadzaini, tapi hadzaini. Seperti ini, hadzaini. Lihadzaini. Terlalu ini ya. Lihadzaini. Lihadzaini. Kemudian ini apoteker itu kata benda. Setelah kata penunjuk harus beralif lam. Selaras dengan itu. Oleh karena ini majrur, ini pun majrur. As-saida liyaini. As-saida liyaini. Soidaliyun, soidaliyani, soidaliyaini. Dia majrur ya. Jadi lihadzani saidaliyani, kalau ini lihadzaini al-thabibaini. Ya sama itu. Thabibaini. Ini titiknya di sini. Titiknya di sini ya. Lihadzaini saidaliyani. Jadi dua apoteker ini mempunyai apa? Mempunyai dua apotik. Apotik itu soidaliyatun. Kalau dua, soidaliyatani. Soidaliyatani. Mempunyai dua apotik. Soidaliyatani. Perhatikan, apotik itu soidaliyatun. Berakhir dengan ta marbutah. Ini ta marbutah. Oleh karena disambungkan, dia diganti dengan ta biasa. Kemudian kalau apotik itu orangnya, itu soidaliyun. Kalau dua apoteker, soidaliyani, kalau marfu, kalau majrur, soidaliyaini. Nah, di sini kita menggunakan soidaliyah ini oleh karena ini kata penunjuknya ini hadzaini. Kenapa hadzaini? Oleh karena didahului oleh li. Gitu ya. Kemudian kalimat A milik B, dua apotik itu milik dua apoteker ini. Ya, dua apotik itu milik dua apoteker ini. Jadi dua apotek itu berperan sebagai mubtada. Itu kita pakai alif lam saja ya. Itu kita pakai alif lam saja supaya tidak rumit. Lagipun kita belum mempelajari kata penunjuk jauh untuk dua. Jadi dua apotek itu as-soidaliyatani
as-saydaliyatani. Nah, ini mubtada. Mubtada harus marfu dengan alif ya. As-saydaliyani. As-saydaliyani, bukan liyatani. Oleh karena apotekernya itu laki-laki ya. Kita anggap laki-laki. As-saydaliyani. Kalau satu apoteker, saydaliyun. Kalau dua apoteker, saydaliyani. Kalau dua apoteker itu, sebentar. Ini bukan apoteker, apotek ya. Apotek itu saydaliyatun. Jadi as-saydaliyatani, as-saydaliyatani. Dua apotek itu milik dua apoteker. Apoteker itu saydaliyun. Dua saydaliyani. Kalau majrur saydaliyaini. Jadi as-saydaliyaini. As-saydaliyaini. Jadi milik dua apoteker ini. Ini itu apa? Ini itu hadani. Tapi oleh karena didahului oleh li, kita menggunakan hadani bentuk majrur. Hadaini. Agak ribet ya. Hadaini. Jadi as-saydaliyatani lihadaini as-saydaliyaini. Coba kita indikan sedikit. Kalau apoteker, kalau apotik itu tempat menjual obat itu saydaliyatun. Ya, saydaliyatun. Ini apotik. Ini apotik ya. Kalau apoteker itu orang yang dipekerjakan di apotik itu, oleh karena dia ahli dalam bidang obat-obatan, ya, itu apoteker itu saydaliyun. Ini harus dibedakan dulu. Apotek itu saydaliyah, apoteker saydaliyun. Kalau dua apotek, tambahkan ani, saydaliyatani. Ya, oleh karena apotek itu berakhir dengan ta marbutah. Saydaliyatani. Itu kalau marfu. Kalau majrur, ya tambahkan aini, saydaliyataini. Ini kalau dua apoteker, saydaliyani, tambahkan ani. Kalau marfu, kalau majrur, saydaliyaini. Itu harus diinikan. Jadi dua apoteker ini mempunyai, jadi ini pola kalimatnya li dulu, li, baru dua apoteker. Apoteker ini itu hadaini. Oleh karena li itu harful jar. Jadi kata penunjuknya itu harus majrur. Kemudian ini juga harus majrur. As-saydaliyaini. Li hadani as-saydaliyaini. Dua apotek itu mempunyai apa? Mempunyai dua apoteker itu mempunyai dua apotek. Saydaliyatani. Nah ini dua apotek saydaliyatani. Gitu ya. Tapi kalau dua apotek itu ini dimakrifahkan dengan alif lam, taruh di depan. As-saydaliyatani, baru milik dua apoteker ini, baru sama dengan ini. Lihadaini saydaliyaini. Oke. Ini nomor 3, nomor 2 ini bentuk kalimatnya rumit, oleh karena di situ ada dua kata yang mirip. Yang pertama itu apotik, saydaliyatun. Yang kedua apoteker, saydaliyun. Ya.
Nah, sekarang engkau mempunyai 2 kucing hitam. Nah, ini lebih enteng ini kalimatnya nih. Engkau mempunyai. Engkau mempunyai. Jadi A-nya itu kata ganti. Kata ganti. Li. Li plus apa? Li plus engkau. Li plus engkau. Li plus anta. Begitu dulu kita tulis ya. Li plus anta. Anta itu kata ganti. Anta itu kata ganti marfu terpisah. Dia berdiri sendiri. Sedangkan di sini dia didahului oleh li. Kan begitu kan? Li ini harus disambungkan ke sini. Oleh karena li itu terdiri dari sebuah huruf. Ya. Atau engkau setelah li itu harus majrur. Oleh karena li itu harful jar. Kalau ada kata ganti setelah li itu harus kata ganti majrur. Kalau kata ganti majrur harus bersambung. Enggak ada kata ganti majrur terpisah. Ya. Nah, oleh karena itu ini harus kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung dari anta itu apa? Ka kan? Nah, ka. Anta, ka. Anti, ki. Ana, i. Huwa, hu. Hiya, ha. Nah, jadi lika, li ini manakala dirangkai dengan ka, maka li itu berubah menjadi la. Laka. Jadi bukan lika itu nggak ada. Ya, jadi laka. Ya, laka itu lebih ringan dilafazkan dari lika dan lebih enak didengar. Nah, jadi laka artinya apa? Engkau mempunyai. Engkau mempunyai. Kalau saya mempunyai li. Kalau engkau perempuan mempunyai laki. Kalau dia perempuan mempunyai laha. Kalau dia laki-laki mempunyai lahu. Jadi kata ganti setelah harful jar itu harus kata ganti majrur bersambung. Jadi laka itu apa? Laka itu 2 kucing. Kucing itu qitun. Kalau 2 kucing, qitani. Kita sudah memasuki wilayah mubtada muakhar ini. Ya. 2 kucing itu qitani. 2 kucing itu qitani. 2 kucing itu qitani. Kucing itu qitun. Qitun. Kalau 2 kucing, tambahkan ani, qitani. Qitani. Lihat ini, paling akhir itu mubtada ya. Mubtada muakhar. Jadi dia harus marfu. Qitani. Kemudian setelah qitani ada kata sifat warna, hitam. Hitam itu untuk bentuk tunggal aswadu. Ya, aswadu. Untuk bentuk 2 aswadani. Qitani aswadani. Jadi laka qitani aswadani. Engkau mempunyai 2 kucing hitam. Oke, kalau kalimat A milik B, 2 kucing hitam ini dikasih alif lam, ya kan? Ini kasih alif lam. Ini dikasih alif lam menjadi as-saydaliyatani. Itu kan? As-saydaliyatani. As-saydaliyatani. Nah, ini kalau kasih alif lam al-mustawsafani. Al-mustawsafani. Ini pun dikasih alif lam. Jadi al-qitani, oleh karena mubtadanya itu 2 kucing hitam itu. Ini mubtadanya. Nah, jadi 2 kucing hitam al-qitani beralif lam. Oleh karena dia ma'rifah. Al-qitani. Kemudian 2 kucing itu hitam. Al-aswadani. Al-aswadani. Jadi al-qitani al-aswadani milikmu. Ini khabar, laka. Laka, milikmu. Ini laka, milikmu. Ya.
Oke, nomor berikutnya, masjid itu mempunyai, masjid itu apa? Itu al-masjid. Itunya alif lam ya. Al-masjid. Ini al-masjid. Itunya alif lam ya. Mempunyai itu li. Jadi masjid itu mempunyai lil masjidi. Ini li harful jar, ini harus majrur. Ya, sambungkan. Ini disambungkan dengan apa? Dia disambungkan dengan lam setelah ini alifnya dihilangkan ya. Nah, saya buat begini maksudnya ini dihilangkan. Lil masjidi. Jadi lil masjidi artinya masjid itu mempunyai apa? Mempunyai dua menara tinggi. Ya, menara manaratun. Dua menara manaratani. Manaratani. Ini wilayah marfu ini ya. Oleh karena dia ini mubtada muakhar harus marfu. Manaratani bukan manarataini. Manaratani tinggi. Tinggi kita pakai alin. Jadi aliyatani. Aliyatani. Jadi lil masjidi manaratani aliyatani. Masjid itu mempunyai dua menara tinggi. Jadi ingat tinggi itu alin. Ya, alin itu sebetulnya berasal dari aliyun. Hati-hati dengan kata benda maupun kata sifat yang berakhir dengan in. Dia berakhir dengan in, padahal sebelumnya itu tidak ada harful jar ya. Alin. Dia ini mengandung ya yang dihilangkan. Jadi asalnya itu aliyun. Oleh karena aliyun itu berat dilafazkan, maka dia itu diubah menjadi alin. Tetapi apabila alin ini diubah ke dalam bentuk perempuan, ianya ini harus dimunculkan. Jadi aliyatun. Jadi bukan aliyatun ya, aliyatun. Jadi dua menara yang tinggi, manaratani aliyatani. Kemudian dua menara tinggi itu, ini kalau kalimat A milik B, maka ini harus ma'rifah. Di sini manaratani aliyatani. Dua menara tinggi nakirah ya. Oleh karena mubtada muakhar itu memang nakirah. Kalau mubtada itu ma'rifah. Jadi ini dimakrifahkan. Tambahkan apa? Tambahkan alif lam. Al-manaratani al-aliyatani. Al-manaratani al-aliyatani. Ini beralif lam, ini pun beralif lam. Al-aliyatani. Ya. Al-aliyatani. Al-manaratani al-aliyatani milik masjid itu. Baru sama dengan ini. Ya, lil masjidi. Milik masjid itu lil masjidi. Lil masjidi. Jadi kalau kita amati, kalau di sini lil masjidi, di sini pun lil masjidi. Bedanya di sini lil masjidi di depan, ini di belakang. Kalau ini laka di depan, di sini laka di belakang. Kalau ini lihadaini saidaliyaini di depan, kalau di sini lihadaini saidaliyaini di belakang ya. Di belakang. Kalau di sini lihadaini tabibaini ini di depan, kalau di sini di belakang. Lihadaini tabibaini. Sama kan itu? Sama persis. Ya. Oke, berikutnya, ayahku mempunyai sebuah toko besar. Ayahku itu abi. Abi, ya kan? Ayahku. Kalau ibuku itu ummi. Kalau ayahmu itu abuka. Ya, abuka. Mempunyai itu li. Ya, taruh li di depan.
Sambungkan li abi. Li abi. Tapi cara penulisan yang ini untuk li abi itu, kalau ini terlalu renggang ini dengan ini ya. Ini begini. Buat begini. Ini li, ini a. Ini bi. Jadi li abi, ayahku mempunyai. Kalau ibuku mempunyai li ummi. Ya, li ummi. Kalau Zaid mempunyai li Zaidin. Ya, li Zaidin. Ya, mempunyai apa? Mempunyai sebuah toko besar. Toko besar itu matjar. Matjarun ya, toko besar itu kabirun. Matjarun kabirun. Jadi perhatikan, ini mubtada ini. Tapi mubtada yang diletakkan di belakang, mubtada muakhar. Oleh karena kalimat ismiyah ini kalimat ismiyah tipe 2. Kemudian jar majrur li abi itu mubtada muakhar, diletakkan di depan. Dia disebut khabar yang didahulukan, khabar muqaddam. Kemudian kalau kita bentuk kalimat A milik B, ini dimakrifahkan kan? Toko besar itu. Toko besar itu. Kalau di sini toko besar, kalau di sini toko besar itu. Jadi tinggal tambah alif lam. Al-matjaru, al-matjaru, al-matjaru. Al-matjaru, kemudian besarnya selaras dengan ini al-kabiru. Kalau ini matjarun kabirun, al-matjaru al-kabiru. Al-kabiru. Ini mubtada ini. Mubtada. Kalau matjarun, ini mubtada muakhar. Baru tinggal kita lengkapi dengan khabar. Milik ayahku. Milik ayahku sama dengan ini. Li abi. Li abi. Ya kan? Jadi jar majrur itu sama. Ini lil masjidi. Ini pun lil masjidi. Ini laka. Ini pun laka. Ini li hadzaini saydaliyaini. Ini pun begitu. Li hadzaini saydaliyaini. Yang terakhir, sekolah ini mempunyai sebuah perpustakaan besar. Perpustakaan itu maktabatun ya. Perpustakaan itu maktabatun. 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 Jadi sekolah ini mempunyai, ya, jadi yang lebih dulu ditulis mempunyai li. Baru sekolah ini, ingat, ini sekolah itu bentuk mufrad, madrasatun ya. Kemudian dia tunjuk dari dekat. Kata penunjuk sekolah itu apa? Kata penunjuk mufrad perempuan itu hadhihi ya. Hadhihi. Kenapa kita gunakan hadhihi? Oleh karena yang ditunjuk itu benda tunggal sekolah dan perempuan. Baru diikuti oleh kata bendanya. Kata benda setelah hadhihi itu harus beralif lam. Madrasati. Jadi lihadhil madrasati. Artinya apa itu? Sekolah ini mempunyai. Ini tinggal sambungkan. Jadi hadhihi itu didahului oleh li. Jadi dia itu majrur. Perhatikan tanda majrur dari hadhihi itu nggak bisa dilihat ya. Jadi ini bukan tanda majrur ini. Hadhihi itu dalam posisi apapun hadhihi. Misalnya kalau kita bentuk kalimat ini sebuah sekolah, hadhihi madrasatun. Hadhihi itu mubtada, bukan hadhihu ya. Oleh karena hadhihi itu sebuah kata yang harokat huruf akhirnya tidak pernah berubah. Nanti kata benda seperti itu dinamakan kata benda yang mabni. Jadi ini hi bukan gara-gara li ya. Dalam kondisi apapun di sini itu hi. Hadhihi ya, hadhihi. Oleh karena ini majrur, maka ini majrur. Majrurnya dengan kasrah. Jadi ini kasrah ini merupakan tanda jar dari al-madrasah. Bisa dilihat. Kalau tanda jar dari hadhihi itu nggak kelihatan. Lihadhihil madrasati artinya sekolah ini mempunyai. Mempunyai apa? Sebuah perpustakaan. Nah, ini apa ini?
Ini sudah mubtada. Nah, ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu marfu. Perpustakaan itu maktabatun. 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 Kenapa maktabatun? Oleh karena ini mubtada muakhar. Kemudian setelah maktabatun, ada kata sifat besar ya. Besar itu kabiratun. Selaraskan dengan maktabatun. Kabiratun. Jadi mubtada muakhar itu nakirah ya. Li hadhil madrasah maktabatun kabiratun. Nah, tapi kalau kita hendak bentuk kalimat A milik B, perpustakaan besar itu milik sekolah ini. Jadi perpustakaan besar itu ditambah alif lam ya. Jadi al-maktabatu al-maktabatu. Kemudian ini pun tambah alif lam, al-kabiratu. 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 Ini sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada ya. Al-maktabatu al-kabiratu milik sekolah itu, sama dengan ini. Milik sekolah ini. Li hadhil madrasah. Li hadhil madrasah. Li hadhil madrasah. Madrasati. Gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan kalimat A mempunyai B dengan A milik B. Nah, kalau kalimat A mempunyai B itu mubtadanya di belakang dan mubtadanya itu nakirah. Lihat, maktabatun kabiratun. Di belakang nakirah. Kalau A milik B ini itu di depan. Al-maktabatul kabiratu. Dan dia ma'rifah dengan alif lam. Kemudian ini lihadhil madrasah sama. Ini lihadhil madrasah, ini pun lihadhil madrasah. Oke, saya kira cukup sekian. Ini bagian 3 ini ya. Ini bagian 3. Dengan demikian kalimat A milik B itu selesai untuk sementara. Ini bagian 3. Bagian 3. Ini bagian 3. Bagian 3. Jadi selanjutnya edisi 103 kita berbicara mengenai kata ganti marfu terpisah. Kata ganti marfu terpisah untuk bentuk 2. Kalau untuk bentuk 1 itu apa? Kata ganti marfu terpisahnya ana, ya kan? Ana. Kemudian anta, anti, engkau laki-laki, anta, engkau perempuan, anti. Kemudian dia laki-laki, huwa. Kemudian dia perempuan, hiya. Itu disebut kata ganti marfu terpisah sebagai mubtada. Kalau bentuk 2, ana ini menjadi nahnu. Nahnu itu kami. Kami atau kita, 2. Ya. Nah, 2. Jamaknya pun nanti nahnu juga. Kemudian anta itu engkau, laki-laki. Kalau kalian 2 orang laki-laki, antuma. Kalau kalian 2 orang laki-laki, itu antuma. Ya. Kalau huwa itu dia laki-laki. Kalau ditambah 1 lagi, itu mereka. Mereka 2 orang laki-laki, itu huma. Ya, huma. Ya, mereka 2 orang laki-laki, mereka 2 orang perempuan juga huma. Ya kan? Ini akan kita pelajari insyaallah pada edisi 103. Saya kira cukup sekian. Ya, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.